Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurdaya dengan NPM 22141811003 dari jurusan Ilmu Tanah, Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapat selama PKKMB Universitas, jurusan maupun fakultas. Di sini terdapat daftar isi. Daftar isi yang pertama ada peran Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas kejahatan digital. Kedua, pengembangan karakter manusia sebagai intelektual dan anti-bullying. Yang ketiga, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang keempat, etika dan norma di kehidupan kampus. Yang kelima, ada pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Dan yang keenam, ada sistem akademik dan peraturan akademik. Dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban mahasiswa. Yang pertama adalah peran Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas kejahatan digital. UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, EDI, electronic mail yang dapat dipahami oleh orang yang memahami. Pada tahun 2022, kurang lebih 15 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh kaum hawa. Kepolisian RI menjelaskan tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Yang kedua adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying. Bung Karno pernah berbicara, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Bung Karno menginginkan bangsa Indonesia yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat ala Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Selain itu, mahasiswa memiliki 5 tanggung jawab. Yang pertama yaitu mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa. Yang kedua, mengembangkan kepribadian yang tangguh dan berpikir analitis. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik ekonomi dan sosial. Yang keempat, memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi warga negara. Materi yang ketiga ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada tahun 2045, Indonesia memiliki visi yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki beberapa hak. Yang pertama, mahasiswa dapat belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi. Dan yang kedua, mahasiswa dapat belajar di luar program studi dan di luar perguruan tinggi atau non-PT. Selain itu, pilar visi Indonesia pada tahun 2045 yaitu yang pertama ada pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang terakhir adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata negara kepemerintahan. Materi keempat ada etika dan norma di kehidupan kampus. Mahasiswa sendiri adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan. Mahasiswa ideal adalah mahasiswa yang dapat berpikir positif terhadap apa yang sedang dia kerjakan dan mampu menyeimbangkan antara akademik dan organisasi yang dia ikuti. Mahasiswa ideal itu memiliki beberapa tipe. Yang pertama itu study oriented, yang dimana mahasiswa itu hanya berfokus dengan studinya saja, tidak mengikuti organisasi lain. Yang kedua, organization oriented, yang dimana mahasiswa ini hanya terfokus pada organisasinya, sedangkan studinya sedikit terbengkalai. Yang ketiga ada study and organization oriented. Tipe mahasiswa ini adalah tipe yang seimbang antara organisasi dan studi. Dia bisa menyeimbangkan waktunya dengan baik.
Dan yang terakhir itu ada tipe mahasiswa yang suka bermain. Dia lalai dalam mengerjakan studi, organisasi juga kadang-kadang tidak dia ikuti. Materi selanjutnya ada pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Revolusi industri 4.0 sendiri itu sudah berbasis dengan IoT. Lalu ada bidang-bidang keilmuan baru dalam ekonomi digital. Yang pertama itu ada klaster teknologi informasi, kecerdasan buatan, mesin pembelajaran, dan cyber. Yang kedua ada klaster bioteknologi, biomedis, ilmu biomedis, dan pemetaan. Yang ketiga ada klaster tentang iklim, energi, SDA, dan lingkungan. Yang keempat ada klaster berisi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan seni digital, desain digital, dan teknologi kreatif. Regulasi adalah peraturan yang harus diikuti agar tidak melanggar. Sedangkan plagiarisme sendiri adalah tulisan yang dikopi dari orang lain namun disebut seolah-olah milik dia sendiri. Plagiarisme adalah tindak ketidakjujuran akademik dan integritas akademik. Setelah itu ada materi sistem akademik dan peraturan akademik. SKS adalah sistem kredit semester. Satu SKS berlangsung selama 60 menit per minggu, di mana kegiatan praktikum lebih lama dari pembelajaran di dalam kelas. SKS minimal sebanyak 144 dan maksimum sebanyak 160. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik di bawah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sedangkan program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman. Pembimbing akademik mahasiswa sering disebut dengan PA, di mana satu PA dapat membimbing 5-10 mahasiswa, di mana paling sedikit pertemuan antara PA dengan mahasiswa itu adalah 3 kali dalam satu semester. Dan yang terakhir ada materi hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa pada pasal 4 pada Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020. Yang pertama adalah memperoleh layanan pendidikan, yang kedua memanfaatkan fasilitas publik atau akademik, yang ketiga mendapat bimbingan dosen secara bertanggung jawab, yang keempat memperoleh informasi, dan yang kelima menyelesaikan studi lebih awal. Selain itu ada kewajiban mahasiswa yang tertuang pada pasal 5 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020. Yang pertama, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidik. Yang kedua, mematuhi peraturan. Yang ketiga, memelihara sarana dan prasarana. Yang keempat, memelihara ilmu dan teknologi. Dan yang kelima adalah menjaga nama dan wibawa Unilad. Sekian video resume yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.